Setelah hamil 2 bulan, suamiku ajak aku keluar untuk bersepeda sama teman-temannya. Bagaimana? Masih baik? Kak Fu, kami tunggu di depan. Baik. Kami pergi dulu, Kak Fu. Pergi dulu, Kak Fu. Bagaimana sayang? Menyenangkan, bukan? Si sulung? Si sulung? Si sulung, bersepedanya lambat. Kalau laki-laki sejati, kejar ayah. Tapi tak kusangka, Kamu, di antara teman-teman ini, ada perempuan. kamu tunggu saja. Ayah akan menyusul. Nanjo, tunggu aku. Kamu, ayo maju. Lamban. Kalian sedang apa? Sayang, kenapa baru datang? Tadi pasir masuk mata Tian-Tian. Aku tiupkan untuknya. Kuperkenalkan teman-temanku. Ini istriku, Jiang Wenjin. Ini Zhang Hao, Wang Lei, Liu Yang, dan ini Tian-Tian. Halo, Kak. Halo, Kak. Hai. Sulung, ada makanan enak? Aku lapar. Kuduga kamu lapar. Istriku siapkan makanan untuk kalian. Ada di tasku. Cepat ambilkan untuk semua. Thanks, Kak. Cepat ke sini. Wah, banyak makanan enak, Kak. Kamu telaten. Ini. Celana dalam? Funanjo, di tasmu? Kenapa ada celana dalam wanita? Kak, itu punyaku. Apa? Punyamu. Ya, waktu kita bersepeda terakhir, aku lepas taruh di tas Nanjo. Benar kan? Celanamu kenapa di tas suamiku? Kenapa? Aku dan Nanjo teman lebih dari 10 tahun. Gak cuma lepas celana dalam, taruh di tas, kami bahkan pernah pakai yang sama. Dan aku beritahu kalian, aku bahkan pernah mengukur dengan lengan bawah ukuran Nanjo. Benar kan, si sulung? Jangan bicara begitu. Kedengarannya ambigu. Pergi sana. Celana dalam dicuci belum? Sudah berapa lama? Tidak dikembalikan padaku? Belum. Sibuk sampai lupa. Lupa. Oh, aku tahu. Kamu pakai celana dalamku? Cukup. Funanjo. Bukankah kamu harus jelaskan? Jelaskan apa? Kak, Tian-Tian karakternya memang begitu. Santai dan gak serius. Waktu main bersama. Kami saling berbagi tanpa batas. Benar, saudari. Kita semua bersaudara. Hanya bercanda saja. Iya. Bercanda. Bercanda. Candaan. Saudari, jangan salah paham ya. Aku dan Nanjo ini hanya sahabat baik. Jangan-jangan kamu cemburu pada saudara sendiri? Biar kau mati. Apa yang kamu lakukan? Jiang Wenjin, kamu gila ya? Tian-Tian, kamu baik-baik saja? Tak kusangka kau punya sisi yang perhatian seperti ini. Dulu waktu aku demam tinggi. Sayang, kepalaku pusing sekali. Bisa tolong usap pakai handuk untukku? Bukannya sudah minum obat? Merepotkan sekali. Sayang. Usap sendiri. Kamu begitu tak sabar padaku, tapi begitu telaten padanya. Kakak ipar, kan sudah kubilang, aku dan Nanjo cuma teman baik. Kenapa masih perlakukan aku begini? Apa rasa posesifmu sekuat itu? Salah, bukan posesif. Aku jijik. Dengan perilaku kotormu, dengan keterbukaan,
Diam, Jiang Wen. Minta maaf ke Tian Tian. Suruh aku minta maaf. Padahal di hadapanku, dia bicara tak senonoh dengan suamiku. Kau mau aku minta maaf padanya? Itu cuma bercanda. Apa perlu segitunya? Segitunya? Baik, kalau begitu jelaskan. Kenapa dia taruh celana dalam di tasmu? Bersepeda macam apa sampai harus lepas celana dalam? Funanju, kau anggap aku bodoh? Kamu ngerti apa? Kami pesepeda selalu begini. Biar nyaman. Kami nggak pakai celana dalam, iya kan? Betul. Lihat, pakai celana dalam, bisa lecet, mudah berkembang biak bakteri. Celana bersepeda kami, ada bantalan, nyalurkan udara. Serap keringat, nyaman dipakai. Benar kan? Benar. Kita semua. Nyaman. Ngapain bicara panjang dengannya? Dia cuma ibu rumah tangga yang di rumah terus. Pertama kali lihat. Orang pakai bola rumah, naik sepeda sewaan, ikut bersepeda. Sangat norak. Kamu. Sudah. Sekarang kau tahu, kami sama sekali bukan seperti sangkaanmu. Sekarang, minta maaf pada Tian Tian. Funanju, pilih. Pulang bersamaku sekarang. Atau, kita selesai sampai di sini hari ini. Kamu? Pilih sendiri. Bukan. Kakak ipar. Apa maksudmu ini? Kak Fu. Bukan maksudku. Tapi dia merendahkan kami. Benar. Kak Fu, kakak ipar merusak suasana. Kalau dia tak datang, kami sudah mulai berjudi. Jiang Wenjin, aku bawa kau keluar dengan tulus, temui teman-temanku. Kau tidak hanya mempermalukan mereka, tapi juga mempermalukanku di depan umum. Sama-sama perempuan, Tian Tian takkan pernah seperti dirimu. Baik. Kalau begitu, akan kutunjukkan yang lebih berbeda lagi. Hari ini, jangan harap siapapun bisa bermain. Jangan rusak kesenangan. Jiang Wenjin, kau gila? Kak Fu, kapan kami pernah diperlakukan seperti ini? Benar Kak Fu, ini kan masih kakak ipar kami. Kalau orang lain, aku sudah menghajarnya. Dia sedang hamil. Emosinya tidak stabil. Kalian jangan serius dengannya. Hamil? Pantas saja sok berkuasa. Kemampuanmu andalkan anak untuk status, perempuan mandiri sepertiku, tak bisa menandingi. Perempuan mandiri? Kurasa kau hanya pelakor tak tahu malu. Aku pelakor? Aku dan Nanjo sahabat lebih dari 10 tahun. Kalau kami memang berselingkuh, kami punya 3 anak sekarang. Menurutmu, masih ada kesempatan kau melahirkan anak? Kau, Jiang Wenjin, Funanjo. Aku tanya sekali lagi, kau pergi atau tidak? Jangan pergi. Hari ini, kita janji bersepeda bersama. Jangan ada yang merusak acara. Kak Fu, perempuan ini jangan dimanjakan. Semakin kau manjakan, semakin dia semena-mena. kau berani mengancamku? Pulang sendiri. Ini hukumanku untukmu. Ayo kita pergi. Nah, ini baru anak baik, Ayah. Ayo putar lagi ke depan. Nanti aku ajak kalian makan sate tusuk, aku yang traktir. Baik. Ayo, Ayo. Funanjo. Kau kembali sini, Funanjo. Dulu kukira, cinta kami bisa menghadapi semua badai dunia. Tak kusangka, pernikahan yang kujaga hati-hati hanya panggung untukmu dan dia melanggar batas semaunya. Funanjo. Di depan seharusnya ada halte taksi.
Kenapa? Sudah insaf? Katakan, mau makan apa? Nanti ku bawakan oleh-oleh. Sayang, aku ditabrak mobil. Bagian bawah juga berdarah. Cepat ke sini. Jiang Wenjin, kau keterlaluan. Kau tega bohongiku supaya aku pulang. Segala kebohongan kau ciptakan. Tahukah kau, teman-teman tadi menertawakanku? Aku tak bohong. Aku benar-benar ditabrak mobil. Sakit sekali. Cepat selamatkan aku. Aku, Jiang Wenjin, apa otakmu bermasalah? Kami tak mau ajak kau main. Kau masih datang tak tahu malu. Tanpa laki-laki kau tak bisa hidup? Bikin jengkel. Ayo, kita minum. ayo. Jangan. Jangan. Jangan, sayang. Wenjin? Wenjin! Cepat bangun, Wenjin. Cepat bangun. Wenjin, bangun! Wenjin, kamu sudah bangun? Kak, Jangan bergerak. Berbaring saja yang baik. Kak. Apakah yang mengantarku ke rumah sakit? Jangan ditanya lagi. Kemarin pulang ke rumah lama untuk pertemuan. Di perjalanan pulang, kulihat kamu pingsan di pinggir jalan. Aku sangat terkejut. Terima kasih, Kak. Kita tak perlu sungkan, Wenjin. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ke tempat terpencil itu? Funanjo mengajakku bersepeda. Dia tidak percaya padaku. Dia juga sama temannya menghina aku bareng. Setelah itu, aku pingsan. Tidak masuk akal. Aku suka adik junior diam-diam 10 tahun. Tak disangka dia diperlakukan begini. Wenjin, maafkan aku. Kukira selama ini kamu hidup bahagia. Tak kusangka. Dulu kamu begitu hebat. Berapa banyak kau korbankan? Dia tidak tahu? Dulu kukira, asalkan aku sepenuh hati, bisa mendapatkan ketulusan seseorang. Tapi sekarang kelihatannya, akulah yang salah. Salah besar. Halo? Iya. Baik. Kak sibuk saja, aku tidak apa-apa. Aku akan menemui klien. Sebentar lagi kembali. Istirahat yang baik. Kata dokter sore ini boleh pulang. Baik. Jaga baik-baik, Nona Jiang. Siap. Sayang, maaf ya, aku tidak tahu. Kamu benar-benar ditabrak mobil. Kemarin aku memang mabuk berat. Apa anak tidak apa-apa? Funanjo, aku ditabrak mobil. Yang pertama kau perhatikan bukan aku, tapi anak. Kalau kamu baik-baik aja? Aku ingin bercerai denganmu. Jiang Wenjin, apa kau gila? Bukankah aku cuma telat? Masa segitu? Sampai segitunya? Funanjo, saat kau dan teman baikmu minum-minum, aku hampir mati di pinggir jalan. Itu karena kau yang cari masalah. Kukira kau bohong. Lagi pula, kau kan baik-baik aja? Suster, istri dan bayiku baik-baik saja kan? Nona Jiang mengalami benturan keras dan hampir keguguran. Syukurlah, dia dibawa tepat waktu ke rumah sakit. Bayinya selamat. Syukurlah. Sayang, maafkan aku. Bagaimanapun juga, hal ini benar-benar kesalahanku. Tenang, nanti aku ganti rugi yang pantas.
Jauhkan tangan kotormu dariku. Fu Nanjo, tak ada nanti lagi. Kau tak paham. Aku mau bercerai. Jiang Wenjin, kau serius? Jangan lupa, di kandunganmu ada anakku. Terus kenapa? Nanjo, kenapa kau di sini? Hari ini ulang tahunku. Kau janji temaniku ke pemandian air panas. Semua orang menunggumu. Wah, kakak ipar juga ada di sini. Baru sehari tak jumpa, kok jadi begini? Dia memang ditabrak mobil. Tapi kan dia baik-baik saja. Kak, jangan-jangan kau sengaja ditabrak mobil supaya Nanjo menemanimu? Banyak sekali perawatnya. Nanjo, meskipun kau kaya, uang kan bukan jatuh dari langit. Jangan dihambur-hamburkan. Semua ini gratis. Kau baik-baik saja? Bagaimana bayinya? Dia makin mahir acting. Aku muak dengan perempuan sepertimu, hamil sedikit. Rasanya sudah berjasa besar. Melahirkan itu biasa saja. Bukankah itu tugas kalian? Fu Nanjo, kau pergi atau tidak? Sayang, istirahatlah. Sudah janji sama Tian-Tian. Temanin dia ke pemandian air panas. Perceraian itu, anggap emosi sesaat. Ayo kita pergi. Nanjo, aku beli baju renang baru. Super seksi. Wah, pasti teman-teman bisa puas melihatnya. Fu Nanjo. Sejak menikah, kamu tak pernah keluar. Tempat baruku investasi, restoran Michelin. Rasanya enak. Ayo masuk. Cium dong. Itu Fu Nanjo cium dong. Dan teman perempuannya. Kalau gitu kita lanjut. Kenapa aku lagi? Soalnya hari ini ulang tahunmu. Kalau gini aku pilih terus. Oke, kalau gitu, sebutkan 2 rahasia yang tidak diketahui semua orang. Lagi pula, objek gosipnya harus dari antara kita. Pertama, waktu kuliah dulu, aku pernah punya pacar. Sebenarnya kamar sudah disewa. Tapi Fu Nanjo tiba-tiba masuk, memukuli orang itu, lalu mengikat di kasur dan memberi kuliah sepanjang malam. Karena dia sampai sekarang aku belum jadi wanita sejati. Kalau gitu, Kakak Fu harus bertanggung jawab. Kedua, pengalaman pertama Nanju. Dengan tangan kananku, gelangku sampai kotor. Dia janji padaku akan cuci dan kembalikan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Gila. Beneran? Ini terlalu heboh. Kak Fu, Tian-Tian, kalian berdua jago banget menyimpan rahasia. Persahabatan kalian benar-benar luar biasa. Beberapa hari lalu, aku melihat Fu Nanjo di kamar mandi. Memandangi gelang wanita. Sayang, dokter sudah bilang, 3 bulan ini berbahaya. Aku takut menyakitimu. Sudah berapa tahun? Masa masih dibahas? Kalau gitu katakan, benar tidak? Ayo sini. Kita lanjutkan. Sekarang kita ganti aturan. Siapa yang ditunjuk? Bisa minta permintaan. Boleh, ayo mulai. Aduh, Tian-Tian lagi. Layak jadi bintang ulang tahun. Katakan permintaanmu. Aku mau tidur denganmu. Tian-Tian, Kak Fu kami ini sudah punya istri. Kamu tidur dengannya? Tak takut harimau betina itu nanti datang tagih utang? Takut apa? Dia juga tak tahu. Bahkan kalau dia datang, aku tetap tidak takut. Karena anak sulungku tidak suka padanya. Benar kan? Kamu kebanyakan minum. Orang itu sekasar apapun tetap istri Kak Fu. Mana mungkin Kak Fu tak peduli? Kalian tahu apa? Itu semua akting Nanjo. Kalian tahu tidak? Setiap hari Valentine, Nanjo selalu menemaniku. Hadiah-hadiah untuk dia. Oh, itu barang sisaanku.
Bahkan buket bunga lamaran itu sudah beberapa hari di rumahku. Yang mau kubuang. Wenjin, ini lamaranku yang ke-100 untukmu. Kumohon menikahlah denganku. Akan kusayangi kamu sepanjang masa. Baik, aku terima. Nanjo, hari ini hari Valentine, bisa temani aku? Hari ini, aku harus temani klien penting. Ini hadiah untukmu. Ternyata, selama ini kamu pergi untuk temani teman perempuanmu. Fu Nanjo, dulu kamu memaksa-maksa mengejarku. Kenapa perlakukan aku begini? Tian, hebat. Kalau begitu, Jiang Wenjin cuma makan sisa sianmu. Kalau begitu, akan kukatakan satu hal lagi. Nanzo menikahi Jiang Wenjin. Juga atas perintahku. Apa perintahmu? Dulu keluarga Nanjo memaksanya ikut kencan buta. Anak sulungku, merasa wanita-wanita sopan itu tidak seberani aku. Dia kirim aku beberapa foto, suruh pilih satu. Kulihat Jiang Wenjin. Miskin dan tak berkuasa, mudah dikendalikan. Lalu kusuruh Nanjo pilih dia. Aduh. Kak Fu, benarkah ini? Benar. Tapi Kak Fu, kalau suka Tian, langsung pacaran aja. Ngapain repot-repot? Suruh carikan orang buat apa? Aturan keluarga Fu. Untuk menjadi penerus keluarga Fu, harus punya keturunan. Tapi Tian karena kondisi tubuh, tak bisa punya anak normal. Kusuruh Tian pilih seseorang untukku, memenuhi tugas keluarga Fu. Aduh. Ini hal terbesar yang kudengar hari ini, gosip paling menggemparkan. Tak kusangka, kalian berdua bukan sekadar persaudaraan, tapi juga punya hubungan asmara. Hah, ini namanya pura-pura membangun jalan, diam-diam menyiapkan gudang. Tunggu dulu, tapi kan teknologi sekarang sudah canggih, bukannya ada bayi tabung? Kak Fu, kalian belum coba itu? Sudah dicoba, tapi tetap gagal. Fu Nanjo, kau selalu bilang mencintaiku. Tak kusangka, semuanya hanya kebohongan yang kau rajut. Bahkan anak kami hanyalah alatmu untuk menguasai warisan. Bajingan! Jiang Wen itu cuma alat reproduksi untuk Nanjo, itu saja. Kalau di zaman dulu, dia bahkan bukan selir, paling-paling cuma pelayan kamar. Oh, kalau begitu, kaulah istri sah Kak Fu. Tentu saja. Lagi pula anak sulungku memang mencintaiku, bukan? Seperti ini, bukannya kurang adil untuk kakak ipar. Memangnya kenapa? Dia cuma ibu rumah tangga, Nanjo kasih makan dan pakaian. Mau apa lagi? Iya kan? Benar. Demi hubunganku dengan Tian, siapapun akan kukorbankan, aku rela. Wah, aku tidak tahan. Aku harus keluar, kencing dulu biar sadar. Aduh, aku juga. Gosip hari ini, Sungguh mengejutkan. Aku juga perlu pergi. Tian, kau mau apa? Istrimu hamil. Sanggupkah kau menahan diri? Sebagai kawan seperjuangan, mana mungkin ku biar saudaraku menderita? Ini tempat umum, jangan macam-macam. Masa? Tangan kananku tak kau rindukan? Bagaimana kalau kali ini ku beri kau beras segar? Jangan lupa, kita sudah sepakat,
Tunggu dia melahirkan dulu, baru kita lakukan itu untuk merayakannya. Tapi aku sudah tidak sabar. Semua karena kau. Aku jomblo sampai sekarang. Sekarang, engkau harus ganti rugi. Menjadikan aku wanita seutuhnya. Wenjin, kau masih bisa sabar? Kalau masuk sekarang, terlalu memanjakan mereka. Dasar kurang ajar. Jangan salahkan aku nanti. Ayo pergi. Wenjin, mau kemana? Gugurkan kandungan. Maaf, Kak. Semalam seharusnya kita makan malam bersama. Tidak apa-apa. Justru kamu terlalu impulsif. Anak itu tak bersalah. Aku takkan bersama orang menjijikkan, apalagi punya anak. Apalagi membiarkan anak menjadi alat orang lain. Lalu selanjutnya, apa rencanamu? Kalau tak salah, besok adalah perlombaan bersepeda tahunan Jiangcheng. Funanzhou pasti akan datang. Nanti, akan kuhancurkan reputasinya. Kak, aku ingin minta tolong sesuatu. Katakan, apa itu? Pasti akan kuselesaikan sepenuh hati. Setelah ini selesai, aku ingin kembali kerja di grup Wenseng. Benarkah? Luar biasa. Wenjin, tunggu lama sekali hari ini. Dulu kau tinggalkan Wensheng demi Funanzhou. Kita semua kecewa. Waktu itu aku mengecewakan kalian. Kalau kembali nanti, aku mulai dari level bawah saja. Tidak boleh. Tanpa patenmu dulu, Wensheng takkan bisa seperti sekarang. Kalau kamu kembali, langsung jadi direktur utama Wensheng. Jangan, Kak. Dilarang membantah. Sudah diputuskan. Selama ini, aku merangkap direktur utama. Kembali bantu aku. Umumkan ke seluruh grup sekarang. Kak. Nona Jiang, ini perjanjian cerai revisi. Menurut Anda, suami Anda, Funanzhou, selingkuh saat menikah. Buktinya kuat. Anda berhak menuntutnya pergi tanpa harta. Baik, ya. Terima kasih. Halo, Bu. Besok Nanzhou ikut perlombaan bersepeda. Aku undang ibu dan ayah datang untuk menyemangati Nanzhou. Baik, kita sepakat begitu. Asisten Joe, besok Nanzhou ikut lomba sepeda. Bawa staf perusahaan untuk dukung dia. Jangan beritahu, mau ku beri kejutan. Siap, Nona Jiang. Direktur Jiang, sudah kami lakukan sesuai perintah, wartawan sudah disiapkan. Besok, media terpercaya di Jiangcheng akan datang ke lomba bersepeda untuk meliput acaranya. Baik. Semua sudah siap, tinggal menunggu saatnya. Sayang, kamu mau pergi kemana? Oh, kamu lupa? Hari ini ada tur sepeda. Aku ikut setiap tahun. Hari ini jangan buatkan sarapan untukku. Lagi pula, aku nggak masak. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Sayang, aku juga mau ikut. Dulu kamu bilang, serunya tur sepeda itu seperti apa. Sekarang, bisa nggak kamu ajak aku lihat? Sayang, kamu baru keluar dari rumah sakit. Kondisimu masih lemah. Kamu juga sedang hamil. Istirahatlah yang cukup di rumah. Tahun depan, aku pasti ajak kamu, oke? Baiklah. Aku pergi dulu. Anak sulung. Anak sulung, kamu datang. Kak Fu, Papa siapkan sarapan. Perhatian banget kan? Pintar. Kak Fu, kali ini kamu nggak bawa cewek di rumah itu, kan? Tenang saja, ku siapa dia di rumah. Dia pasti nggak akan merusak suasana.
Baguslah, baguslah. Semuanya, tenang. Lomba mulai 30 menit lagi. Peserta belum ganti baju. Cepat ganti. Sebelah sana ada ruang ganti. Ayo, Tian-Tian, ganti baju. Nanjo, mau nggak ganti bareng? Kenapa? Kemarin belum puas? Aduh, nyebelin banget sih. Mau barengan nggak? Ngebantu teman? Siap berkorban. Wajib. Ayo. Awalnya mau ungkap kebohongan kalian, gak nyangka kalian jago cari perhatian. Baiklah, jangan salahkan aku. Mereka. Sebentar lagi sampai. 3, 2, 1. Ibu, ayah, kalian datang. Jiang Wenjin. Mengapa dia datang? Bukankah kakak Fu bilang tidak akan membawanya? Aku tidak tahu. Sebuah acara bersepeda, hingga harus membuat keributan sebesar ini, bahkan memanggil semua karyawan dan wartawan. Bukankah ini meriah? Aku ingin memberi Nanjo kejutan. Kamu memang pandai menyenangkan Nanju dengan memberikan nilai emosional, lindungi anak di dalam perutmu. Lebih penting dari apapun. Anda benar. Di mana, Nanjo? Aku juga baru sampai. Halo, permisi. Apakah Anda melihat Funanjo? Tidak tahu. Halo, permisi. Ada yang lihat. Funanjo kemana? Tidak tahu. Permisi, semuanya. Permisi, adakah yang melihat suamiku? Dia bernama Funanjo, Direktur Grup Fu. Jiang Wenjin, apa maumu? Lakukan apa? Aku sedang mencari suamiku. Bagaimana dengan teman dekat perempuannya? Kenapa dia juga tidak ada? Jangan-jangan, mereka berdua bersama? Apa omong kosongmu itu? Semuanya, dengarkan aku. Wanita ini memandang rendah komunitas bersepeda kita. Hari ini dia sengaja datang untuk mengawasi, kan? Benar. Wenjin, apa yang terjadi? Teman perempuan dekat apa? Pemeriksaan apa? Aku hanya datang mencari suamiku. Bagaimana bisa kalian memelintirnya? Menjadi banyak arti? Lalu mengapa kau bawa begitu banyak orang? Untuk menyemangati suamiku. Tidak bolehkah? Suami, di mana kamu? Suami. Biar ku cari tahu. Jangan-jangan dia ganti baju? Suami, apa kamu di sini? Suami, suami. Tidak ada. Kalau begitu, di sini. Suami. Masih belum ada. Jangan-jangan dia di sini, kan? Suami. Astaga, Pak Fu. Pak Fu, kalian lakukan apa di ruang ganti? Sedang apa? Pak Fu, siapa dia? Kau selingkuh. Funanjo, siapa mereka? Suruh mereka pergi. Jangan foto. Pergi. Sayang, kenapa kamu di sini? Ayah, ibu, kenapa kalian juga datang? Pak Fu, Karyawan perusahaan juga datang. Siapa suruh kalian datang? ini. Aku yang memanggil mereka. Apa? Kusuruh diam di rumah. Kenapa bawa mereka ke sini? Wartawan ini juga kamu panggil? Benar. Jiang Wenjin, kamu mau apa? Apa aku lakukan? Aku mengajak semua datang untuk mendukungmu. Ingin memberi kejutan. Tak disangka, Funanjo, Kamu berani khianati aku bersama teman perempuanmu? Lakukan hal begini? Pak Fu, kenapa kamu dan Tian-Tian bisa begini? Kalian berteman seperti saudara, jadi saudara yang kekasih. Tak menyia-nyiakan kesempatan. Benar. Berani di acara bersepeda.
lakukan hamesum. Seberapa kalapnya kalian berdua? Sungguh memuakkan. Astaga, aku baru mulai kerja hari ini. Saat pelatihan, HR bilang Pak Fu sangat sukses, tak disangka orangnya seperti ini. Nanzu, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dengan jelas. Sayang, dengarkan aku. Ini sama sekali bukan seperti yang kamu pikirkan. Suruh orang-orang ini pergi dulu, nanti akan kujelaskan dengan baik. Boleh? Tidak. Funanjo, bukannya dulu kamu bilang, kamu dan teman perempuanmu tidak ada hubungan? Sekarang, kalian sudah berhubungan seperti ini, masih berani bilang tak ada hubungan? Sayang, dengar dulu. Aku cuma ganti baju di dalam. Kamar ganti lain penuh. Aku dan Tian-Tian gak ngapa-ngapain. Oh ya? Pertama kali lihat, laki-laki dan perempuan ganti baju dalam satu ruangan. Ganti baju nggak bisa ditunggu sebentar? Alasan seperti ini, terlalu konyol ya? Aku kan takut menunda pertandingan. Lagi pula, aku sehari-hari dengan Tian-Tian. Hubungannya, semua orang tahu. Aku dan Tian-Tian, mana mungkin lakukan itu? Hah? Barusan mulut kalian sudah ciuman. Kalian pikir kami buta? Benar. Tangan kalian meraba-raba. Jelas selingkuh brengsek. Pelakor tak tahu malu. Jangan asal bicara. Aku barusan tidak seimbang, jadi tak sengaja bersentuhan. Cis, masih mengelak. Jangan rekam. Sangat menyebalkan. Ribut apa lagi? Sia Yutian, mau bilang apa lagi? Harus kubilang apa? Masih perlu dijelaskan? Bukankah sudah jelas? Kami cuma satu ruangan untuk ganti baju. Apa yang heboh? Aku dan Nanzhao kenal sejak kecil. Ikatan persaudaraan bertahun-tahun. Jangan bilang satu ruangan. Yang ganti baju, kami bahkan pernah berendam dalam satu kolam. Harus kami laporkan pada kalian? Benar, Wenjin. Aku kenal Tian-Tian. Sebelum kau dan Nanzhao menikah, mereka main bersama tiap hari. Meski beda gender, sebenarnya hubungan mereka seperti saudara laki-laki. Ibu mertua memang hebat. Pandai menghiburku. Bukankah ibu juga bilang itu sebelum menikah? Sekarang, dia sudah menikah denganku 3 tahun. Ya, ini kesalahan Nanzhao. Dia sudah lewat batas. Nanzhao minta maaf sama Wenjin. Sayang, salahku. Tak bisa atur batas sama sahabat. Aku janji, ke depan lebih hati-hati. Kemarilah. Kita berdua sudah bertahun-tahun. Kenapa mesti minta maaf padanya? Semua. Dengar, beberapa hari lalu, aku dan teman-teman bersepeda. Nanzhao baik ajak dia ikut. Tebak apa? Dia marah karena aku perempuan di rombongan. Langsung marah. Dia tidak hanya ngamuk berguling-guling, juga rusak peralatan sepeda kita. Hancurkan semua. Aduh, benarkah? Jiang Wenjin, menurutku, kamu memang sakit jiwa. Kamu cemburu pada hubunganku dengan Nanzhao. Perasaan bertahun-tahun ini. Kamu berani pukul aku? Aku sudah lama ingin pukul kau. Jiang Wenjin, berani pukul orang di depan umum. Tian-Tian, kamu tidak apa-apa. Lihat, dia gila. Kalau ada perempuan dekati Nanzhao, sedikit saja, langsung cemburu kayak anjing gila. Sia Yutian, kalau berani bicara sembarangan lagi, percaya aku tampar kamu lagi? Aku bicara sembarangan? Mereka bisa bersaksi untukku. Benar. Dia juga begitu. Membalik tikar piknik dan merusak sepeda kami. Oh iya, betul. Kami, Kalau bukan untuk menghormati Kak Fu, pasti kami beri dia pelajaran. perempuan ini, bilang komunitas sepeda kami berantakan. Tak ada orang baik. Kurasa kau cuma iri, Tian-Tian. Apa? Bagaimana dia bisa bilang begitu? Atas dasar apa menghina komunitas bersepeda kami? Kakak ipar, aku tahu kamu peduli Kak Fu, tapi kamu juga harus kasih Kak Fu ruang pribadi, benar kan? Sudah selesai bicara? Kalian saudara baik. Tutupi perbuatan memalukan, sampai malu tak peduli. Di sini seenaknya mutarbalikkan fakta. Kami tak memutarbalikkan fakta. Semua yang kami katakan benar. Benar. Baik. Kalau begitu katakan, kapan aku merusak sepeda kalian? Saat itu, kenapa aku marah? Bukankah karena Tian-Tian? Sudah. Jiang Wenjin, banyak orang bersaksi untukku. Masih mau bilang apa? Menurutku, kamu tidak punya rasa aman. Karena kamu ibu rumah tangga tidak becus. Bisa menikahi Nanzhao, presiden hebat, pasti ingin cengkram erat. Hubunganku dan Nanzhao cuma saudara. Takkan rebut pacarmu, aku wanita mandiri. Tak sepertimu, cuma bergantung pada pria. Sayang, bawa pergi mereka. Aku anggap tak pernah terjadi. Aku janji, cintaimu selamanya. Tak tahu malumu. Sudah ketahuan, masih tak mau mengaku? Kalian saudara baik? Baik, kalau begitu hari ini, kuperlihatkan pada semua orang. 2 saudara baik ini diam-diam. Sebenarnya melakukan apa?
Tapi aku sudah tidak sabar lagi. Ini semua salah kamu, makanya aku masih jomblo. Sekarang, kamu harus menggantinya untukku. Buat aku jadi wanita seutuhnya. Aduh, sebentar di ruang ganti, sebentar lagi di ruang privat. Seseram itu? Cih, aku hampir percaya omong kosong mereka. Katanya cuma teman, sekarang bilang apa? Wanita mandiri? Jangan nodai. Wanita mandiri, malu-maluin, bajingan kotor dan hina. Cepat ambil foto. Kak Fu, kenapa kalian di ruang privat? Kali ini, aku benar-benar nggak bisa bantu. Tutup. Funanju, sekarang, masih ada yang mau kamu katakan? Kenapa ada video ini? Kalian mesum kemarin? Aku di luar pintu. Kamu menguntitku? Jangan ngawur. Kebetulan saja ketemu. Aku ditabrak mobil sampai dirawat. Kamu cuma mampir sebentar, lalu buru-buru. Rayain ultah teman cewekmu. Kayaknya kamu nggak nyangka, aku bisa pulang secepat ini. Apa? Istri kecelakaan? Dia masih temanin cewek lain ulang tahun? Mirip belatung di jamban. Nggak bisa hidup tanpa tai. Dasar bego. Apa-apaan kelakuanmu ini? Kau mempermalukan keluarga Fu. Nanjo, kamu bodoh sekali. Cepat minta maaf ke Wenjin. Sayang, dengar dulu. Aku benar-benar nggak sengaja kemarin. Wenjin, Nanjo masih muda dan panas-panasan, mana ada pria yang bisa menahan diri? Maafin dia kali ini saja. Memangnya kenapa? Kalau pacarmu selingkuh di belakangmu, apa kamu akan maafin dia? Ini. Dasar jalang. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tian-Tian, Kenapa semua memukulku? Apa kesalahanku? Kalau bukan karena kau merayu Nanzo, Nanjo akan seperti ini? Ini salahku. Dia sendiri tidak becus. Pacar sendiri tidak bisa pertahankan. Masa karena satu restoran tidak enak, tak boleh ganti ke restoran lain? Cih, sungguh tak tahu malu. Selingkuh masih merasa benar. Diam kau. Siapa selingkuh? Kami berdua mabuk. Lagi pula, kita kan sudah lama berteman. Bantu teman. Salah? Sia Yutian, kelancanganmu benar-benar membuat terkesima. Jangan-jangan, dulu ibumu juga bantu orang begini sampai lahirkan kau? Apa katamu? Ulangi. sayang. Aku memang salah. Aku minta maaf, tapi aku benar-benar mabuk berat kemarin. Maksudmu, kau tidak sadar karena mabuk, ya? Iya, bukan. Pokoknya, aku benar-benar tidak sengaja. Tanya mereka kalau tidak percaya. Ah, iya benar. Kami semalam minum anggur campur bir sampai hilang kesadaran. Ya sudah begitu. Minum campur-campur, siapa lagi ingat apa-apa? Ini kejadian tak terduga. Tian-Tian dan Kak Fu. Sudah berteman bertahun-tahun, pasti tidak sengaja. Sebagai manusia, terutama perempuan, laki-laki kan, mana ada yang tidak main-main? Kak Fu bisa menahan diri sampai sekarang. Itu sudah hebat. Iya kan? Iya, Benar-benar ikan cari ikan. Udang cari udang. Apa maksudmu? Maksudku kalian sama-sama brengsek. Sebenarnya apa hubungan mereka? Kalian tidak tahu sama sekali? Kejadian sampai seperti ini, kalian bertiga juga membantu. hei. Mau apa lagi kau? Jiang Wenjin, sudah cukup. Sebaiknya berhenti di sini, kalau tidak semua akan malu. Oh ya? Kalau begitu biar semua lihat, siapa yang sebenarnya memalukan. Aturan keluarga Fu. Jadi penerus keluarga Fu harus punya keturunan. Tapi Tian-Tian, karena fisiknya, tak bisa lahirkan normal. Aku suruh Tian-Tian pilih seseorang untukku. Selesaikan tugas keluarga Fu. Jiang Wenjin cuma pilihan untuk Nanjo. Cuma alat reproduksi. Dulu, dia tak layak jadi selir. Paling cuma dayang kamar. Astaga!
Ternyata kau menikahinya. Cuma biar dia melahirkan anak untukmu. Kalian berdua benar-benar tidak punya nurani. Jahat sampai ke tulang sumsum, busuk hingga ke ulu hati. Bikin bahagiamu dari penderitaan orang lain, masa sok demi cinta. Cih, dasar bangsat. Asisten Zo, saya bisa mengundurkan diri? Menjijikan. Bos, saya tidak tahan lagi. Boleh. Aku ikut. Tak kusangka Funanjo. Ternyata orang seperti ini. Apa katamu? Ngapain melotot? Gak mau layani sampah kayak lu. Kau. Sekarang, apa lagi yang mau kalian katakan? Perlu berkilah lagi. Baik. Aku paham. Semua ini kau sengaja, bukan? Mengajak banyak orang, bilangnya untuk menyemangatiku, memberi kejutan, mau mempermalukanku. Ini konspirasi, bukan? Funanjo, masa kau? Presiden perusahaan publik, kecepatan pikiranmu sangat lambat. Benar. Semua hari ini sudah kurencanakan lama. Orang tuamu, karyawanmu, dan para wartawan ini, kecuali adegan yang kalian karang sendiri tadi. Tenang, Nona Jiang. Semua kejadian hari ini akan kami laporkan. Pasangan ini bakal jadi headline besok. Baik, terima kasih. Aku akan memberimu tambahan imbalan. Jiang Wenjin, apa tujuanmu melakukan semua ini? Kau sadar tidak, tindakanmu akan menghancurkanku dan hancurkan seluruh grup Fu. Urusanku apa? Masa tak ada urusan? Kau istriku. Kalau Fu Group bangkrut, aku kira kau tak kena dampak. Oh, benarkah? Bagaimana kalau kukatakan? Aku ingin bercerai denganmu? Jiang Wenjin, apa maksudmu melakukan ini? Lagi-lagi begini. Aku sudah tanda tangan. Kalau kau tidak setuju, aku akan gugat cerai. Kau serius sama aku? Jujur saja, sejak kau waktu itu tinggalkan aku di hutan, aku putuskan cerai darimu. Hanya saja, hari ini, aku sengaja biar kalian berdua jatuh reputasinya. Kau. Bajingan, ku bunuh kau. Kau. Pelakon menjijikan. Sudah ketahuan buktinya. Masih sok jagoan. Wanita pura-pura teman cowok, atas nama pertemanan, main serong sama orang. Suci tapi mesum. Kau nodai komunitas rider cewek kami. Pukul dia, pukul. Nanjo, gimana? Aku tak sangka dia sejahat ini. Jangan takut, ada aku di sini. Sudah, jangan lempar lagi. Nak, kamu tidak apa-apa. Wenjin, walaupun Nanjo bersalah, dia kan suamimu, kapan berhentinya? Sudah kukatakan, aku mau cerai darinya. Funanjo, cepat tanda tangan. Mulai sekarang, aku tak mau lagi punya hubungan apapun denganmu. Jiang Wenjin, kau pikir baik-baik. Perutmu ada anakku. Kalau kau cerai dariku, kau kira ada yang mau menerimamu. Anak? Kita sudah tak punya anak lagi. Apa katamu? Jiang Wenjin, jelaskan dengan jelas, apa maksudnya tidak ada anak lagi? Tadi malam, kamu dan teman perempuanmu saat sedang mesra, aku sudah menggugurkan anak itu. Apa? Dia benar-benar menggugurkan anak itu. Sayang, kamu bohong padaku kan? Anak yang baik-baik saja, bagaimana bisa digugurkan? Aku tidak membohongimu. Kalau kamu tidak percaya, bisa periksa sendiri. Jiang Wenjin, siapa izinkanmu lakukan ini? Kamu minta izinku? Harus minta izinmu? Aku ayah dari anak itu. Kamu pantas? Saat kamu dan Xia Yutian berselingkuh, pernah kamu pikir, kamu ayah anak itu? Funanjo, aku tak akan biarkan kalian, rencana licik kalian berhasil. Kamu... Jiang Wenjin, kamu berhati ular. Anakmu sendiri tak kau ampuni? Nanjo tidak menyukaimu, memang ada alasannya? Ingin bercerai denganku ya? Ku beritahu kamu. Jangan harap. Anaknya sudah tidak ada, maka hamil lagi untukku. Sampai kamu melahirkannya. Aduh, selingkuh saat hamil, lalu paksa dia melahirkan anakmu? Ini adil. Pelajaran tadi kurang. Sedang bersama. Bunuh dia.
Serang! Bunuh dia. Aku lihat siapa yang berani mendekat. Apa aku terlalu baik pada kalian? Tahukah kamu siapa aku? Direktur Grup Fu. Jangan kira, ikut satu acara bersamaku, lalu bisa setara denganku. Ku beritahu, percaya atau tidak, aku bisa bikin kalian lenyap dari Jiang Cheng seketika. Bicaramu besar sekali, Tuan Fu. Senior, Siapa kau? Berdasarkan apa ikut campur urusan kami? matamu buta. Yang berdiri di depanmu ini adalah... Siapa aku? Tidak penting. Yang penting adalah perbuatanmu. Sangat tak punya adab. Aku terpaksa menggantikan orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Siapa yang kau bilang tak beradab? Senior, kok kau datang? Nona Jiang, kami sudah tiba sejak lama. Tuan Chu, khawatir diperlakukan tidak adil. Kami terus berjaga. Senior, aku paham. Kutanya, kenapa kau ingin mati? Bersikeras bercerai denganku? Boleh juga, Jiang Wen. Kau terus-menerus bilang bahwa aku berselingkuh. Ternyata, diam-diam memelihara pacar gelap? Fu Nanzhou, jaga mulutmu. Kenapa? Apa aku salah? Kenapa baru dengar sekarang? Senior macam apa itu? Jiang Wenjin, kau benar-benar hebat. Kurasa kaulah yang bajingan tulen. Kau berani memukulku? Berisik. Asisten Qin. Tanda tangani kontraknya. Aku akan membiarkanmu pergi. Kamu berani mengancam aku? Kamu tahu siapa aku? Jangan kira dengan uangmu, sewa bodyguard, aku tak takut padamu. Kesabaranku. Ada batasnya. Tanda tangan atau tidak? Tidak. Aku ingin lihat. Bisa apa kamu padaku? Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Kalian binatang. Berani memukul orang di siang bolong, kalian akan mati mengenaskan. Jiang Wenjin, kau akan menyesal. Menyesal? Baru tahu nanti. Sudahlah. Wenjin, ayo kita pergi. Kebetulan aku agak lapar. Kita ganti makan kemarin yang tertunda. Baik. Oh iya. Kalau ada di antara kalian tak suka mereka berdua, silakan luapkan amarah. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Hajar mati sampah masyarakat ini. Hajar mati dia. Bajingan. Cepat berlutut. Kau tahu tidak, hanya karena masalah konyol kalian berdua, Grup Fu milik kita sudah jatuh berapa banyak. Kemarin saja, nilai pasar menguap 4 miliar. Ayah, semua ini salahku. Tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan saham Grup Fu. Percuma. Kau tahu tidak, paman kedua dan ketigamu sekarang mengincarmu. Menurut aturan keluarga Fu, kalau kau tidak punya anak, kau tidak bisa melanjutkan sebagai penerus. Kalau begitu, harus bagaimana? Ayah, aku baru saja jadi penerus keluarga Fu. Aku tidak mau kehilangan ini. Ini semua salah Jiang Wenjin si bajingan itu. Menurutku, merendahkan diri dan minta maaf padanya. Mungkin hatinya luluh, dia pasti kembali. Nanti, suruh dia beri anak lagi. Ibu, kau tahu dia perlakukan aku. Kau sudah tahu. Menyuruhku minta maaf padanya? Mustahil. Dia harus minta maaf duluan. Kalau tidak, jangan harap masuk rumah keluarga Fu. Aku tidak peduli caranya bagaimana. Masih ada 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan, kau pilihlah menikah dengannya. Dan memberiku seorang cucu, atau menikah dengan wanita lain. Dan memberiku seorang cucu. Kalau tidak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Bibi Wu, Direktur Fu, cari saya? kenapa barang di rumah ini berkurang banyak? Ke rumah tua, Nona Jiang bawa orang, ambil semua barangnya. Kalau bingkai fotonya, foto pernikahannya, juga diambil semuanya. Sudah dihancurkan Nona Jiang. Di tempat sampah luar. Dasar wanita rendah, Fu, Direktur Fu, bilang. keluargaku juga tidak izinkan aku kerja di sini. Boleh. Pergi sana, pergi semua dari sini. Semuanya tidak tahu balas budi. Saat kritis, teman lebih andal kan? Sekarang harus bagaimana? Memangnya bisa apa lagi? Tentu, kita ikuti ayahmu dulu. Maksudmu, aku harus cari perempuan sembarangan, lalu nikah dan punya anak? Ada cara lain? Ah, tenang saja. Aku tidak akan cemburu. Hati tetap padaku. Sudah cukup. Terkadang, aku ragu. Kau sungguh mencintaiku? Fu Nanzo, apa maksudmu? Kau mau aku melahirkan? Aku bisa melahirkan? Bertahun-tahun? Kau tahu aku tak bisa punya anak, tapi terus menyakitiku. Bertahun-tahun, aku pura-pura tegar, tak kau sadari? Sudahlah, salahku. Pindah ke sini dulu. Tinggal sama aku, setuju? Nah, baru benar. Kenapa kamu harus tinggal di sini? Tidakkah lebih baik tinggal bersamaku di villa? Di sini sudah cukup baik, Kak. Terima kasih sudah membantuku mencari rumah. Tak usah sungkan-sungkan. Kamar ini sudah kusuruh orang membersihkannya. Spray selimut, semua baru. Ada kebutuhan lain, katakan padaku kapan saja. Baik. Wah, kucing. Khawatir kamu kesepian, kusiapkan teman kecil untukmu. Kenapa dia naik ke atas? Sepertinya dia tidak berani turun. Jangan takut, Xiao Guai, kemari. Jangan takut. Lihat. Hati-hati. Dasar bodoh. Bertahan, bertahan. Support, apa kau bodoh? Setelah tim fight, ultimu masih ada. Tian. Noob, kau hina siapa? Kau jago, nyalakan mic, ku balas makimu. Jenius. Tian. Dia tak menjagaku. Support, lehermu itu tumor. Tian. Siapa? Sedang apa? Main game? Kamar ini berantakan. Tidak bisa membereskannya? Memangnya perlu dibereskan? Tidak bisa kau kerjakan? Lapar. Ada makanan? Aduh, aku sedang main game. Bisakah kau tidak menggangguku? Bakpao, bakpao. Kakak senior. Sudah lapar? Sarapan sudah siap. Ah? Ini semua makanan favoritmu. Kalau seleramu belum berubah. Kak, kamu tidak perlu seperti ini. Aku sudah lama bisa masak sendiri. Bisa masak dan ingin masak itu beda. Sekarang kamu perlu istirahat total. Jangan lakukan apapun nanti. Suruh mereka saja. Kak, ini akan membuatku jadi tidak mandiri. Enak. Kak, aku tinggal beberapa hari lagi. Setelah pulih, aku siap menjabat.
Baik, beritahu aku saat waktunya tiba. Kakak siap mundur kapan saja untuk memberi kesempatan pada yang lebih kompeten. Halo, Direktur Jiang. Senior, berlebihan. Ini membuktikan Direktur Chu memperhatikan Anda. Ayo masuk. Direktur Liu, ini milik tim kami. Laporan kinerja. Ini, Anda sebelumnya, data yang Anda suruh saya selidik. Direktur Jiang, silakan lewat sini. Direktur Liu, itu presiden baru kami, Jiang Wenjin. Katanya, masih direktur Chu kita, adik kelas selama bertahun-tahun. Apa hebatnya? Aku benci orang dapat posisi lewat koneksi. Tak punya kemampuan, tapi duduk di posisi tinggi. Dia parasit perusahaan. Anda benar. Anda benar. Lihat apa lagi? Sekarang jam kerja. Mau bayar denda lagi ya? Manager Zhao. Dia gila lagi. Ini apa? Liu Shuran kejar Direktur Chu lama, tak pernah berhasil. Sekarang, Direktur Chu taruh adik kelas jadi bosnya. Dia cemburu, dia iri. Pengumuman, rapat pukul 3 sore. Semua eksekutif harap hadir. Baik. Halo, ada perlu apa? Tidak ada. Hanya ingin memberitahu. Jangan kira jadi direktur utama, lalu merasa hebat. Chu Junsheng akhirnya akan jadi milikku. Nih, ku traktir kamu kopi. Kamu, mau apa? Halo, ada apa? Halo. Halo, Direktur Jiang. Dari pemasaran. Liu Shuran, Direktur Penjualan. Kamu baru datang hari ini? Kopi ini kubuat untukmu. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa? Aku mau kasih kamu kopi. Kenapa siram saya? Maaf, saya tidak sengaja. Kamu? Aduh, maaf, saya salah ambil. Sial. Apa yang terjadi ini? Halo, saya Jiang Wenjin. Mulai hari ini, saya Presiden Grup Wenseng. Hari ini saya kumpulkan kalian semua, karena menemukan beberapa masalah di berbagai departemen. Sudah saya ringkas, silakan dilihat. Di antaranya, paling bermasalah, Departemen Pemasaran, kerjasama dengan Grup Heng Yuan, gagal identifikasi kebutuhan pengguna, biaya iklan 2 miliar, terbuang sia-sia. Ini juga menyingkap sepenuhnya keterlepasan dari realitas pasar, dan masalah perencanaan yang hanya mementingkan penampilan. Apa arti terbuang sia-sia? Apa artinya sia-sia? Direktur Liu, tenanglah. Aku nggak bisa tenang. Kalian takut, aku tidak. Dia cuma masuk lewat koneksi. Berdasarkan apa kau hapus semua? Usaha yang sudah kukerahkan? Aku tak bilang kau tak berusaha, cuma hasilnya buruk. Proposal rencanamu, jangkauan efektif, penetrasi audiens, konversi klik, semuanya rendah. Sudah jelas ada masalah dalam positioning merek. Alasan utama Heng Yuan, hentikan kerjasama dengan kita. Direktur Jiang, jangan kira cuma belajar istilah profesional, lalu bisa semena-mena di sini. Itu cuma teori. Tahukah betapa sulitnya menangani grup Heng Yuan?
Kalau kau memang mampu, buat sendiri proposal perencanaannya, sekalian tunjukkan pada kami. Kemampuan direktur dadakan ini. Baik. Besok, aku selesaikan proposal perencanaannya. Nanti lihat hasilnya. Aduh, besok bisa selesai secepat itu. Direktur Liu buat proposal Heng Yuan. Dia dan timnya berjuang keras 2 minggu, baru selesaikan. Mustahil. Terlalu sulit. Siapapun bisa membual. Baik, saya tunggu proposal Direktur Jiang. Sudah larut. Masih lembur? Senior, kenapa kamu datang? Mau menjengukmu. Bagaimana? Sudah bisa beradaptasi? Lumayan, Wensheng berubah drastis. Sekejap mata, jadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Kamu veteran perusahaan. Kalau dulu, tanpa produk yang kamu kembangkan itu, Wensheng tak mungkin berkembang secepat ini. Sudahlah, lemburnya nanti saja. Kesehatanmu tanggung jawabmu sendiri. Aku memasak sup untukmu. Coba, enak tidak? Baiklah. Ini. Enak tidak? Halo, Direktur Zhang. Tenang saja. Besok pasti transfer. Jamin, tak kurang 1 sen. Baik. Silakan lanjutkan aktivitas Anda. Kalian sedang apa? Wang Lei. Kamu kenapa di sini? Kak Fu. Ini, Tian bilang takut sendirian. Suruh aku temani sebentar. Lalu kenapa tidak nyalakan lampu? Ini kan mau menghemat listrik, masa-masa sulit. Bisa menghemat sedikit ya sedikit. Kok pulang semalam? Kami berdua sudah nungguin, hampir ketiduran. Iya. Sibuk urusan perusahaan. Hari ini banyak mitra kerja, minta refund. Ada makanan? Kamu belum makan juga semalam ini? Ini buat mengganjal perut dulu. Ini semua dari kapan? Sebelum aku keluar, bukannya sudah kusuruh rapikan rumah? Kok kamu belum merapikan? Merapikan rumah susah? Aduh, teriak apa? Aku lupa, tidak boleh. Aku rapikan. Sendiri tak mampu ya sudah, masih salahkan orang lain. Kamu? Kalau Jiang Wenjin masih ada, dia pasti beri aku semangkuk sup jagung dan iga. Dia akan membuatkan aku semangkuk sup jagung dengan iga. Sayang. Sudah pulang? Pasti lelah sekali ya, cepat minum supnya. Terima kasih sayang. Kamu sedang apa? Sini, cicipi. Pertama kali masak buat orang. Kamu beruntung. Nah, baru seperti ini.
Gimana? Enak tidak? Funanjo, maksudmu apa? Seberburuk itu? Aku sudah kerja keras sejak pagi. Bukan. Kenapa ini asin sekali? Kau salah kira garam jadi gula? Aku. Nanjo, Ibu. Ibu datang? ibu khawatir padamu. Datang untuk melihat. Bukan, ini. Kenapa berantakan sekali? Anakku sibuk setiap hari, kau tak bisa rapikan rumah? Bibi, aku baru saja memasak, belum sempat membereskan. Masak bubur, berapa lama waktumu? Prosesnya, tak bisa kau selesaikan? Lihat, ini seperti kandang babi. Aku belum makan. Kau sendiri, ambil sedikit untukmu. Ibu, jangan. Apa ini layak dimakan? Setengah matang tak usah dibicarakan, masih terlalu asin. Sia Yutian, kau di sini buat apa? Gini cara melayani anakku? Bukan. Aduh, kamu sudah paham? Apa arti melayani? Aku bukan pembantunya, aku tak menikah dengannya. Kenapa harus aku layani? Hei, kamu berani bicara begitu ke orang tua? Jangan coba tekan aku. Tidak berguna. Nenek pergi sekarang. Tian-Tian? Apa ini? Ibu. Ibu datang ke sini. Sebenarnya mau apa? Nak, duduklah. Nak, urusan anak. Bagaimana pendapatmu? Sudah ada target? Ku beritahu, dia tak boleh. Bu, perusahaan sedang seperti ini. Mana ada waktu cari? Menurutku, lebih baik ibu bujuk Jiang Wenjian. Kalian lagi masa tenang perceraian. Nanti, sulit cari orang seperti dia yang rela melayanimu. Aku tidak mau pergi. Kalau mau ibu yang pergi. Aku ke perusahaan. Dasar anak, kembali sekarang. Kalau begitu, aku yang akan pergi. Pak Direktur Jiang, sebentar lagi jam pulang. Rapat sekarang. Jangan bilang ke semua orang, proposal ini tidak bisa diselesaikan. Waktu 1 hari memang terlalu singkat. Kumpul data saja tak cukup. Apa ku bilang? Bahaya kan? Tidak apa-apa, Pak Direktur Jiang. Kami semua akan memaafkanmu. Soalnya dari awal, kami memang tidak berharap orang tak becus yang masuk lewat jalur belakang. Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Masih nunggu apa lagi? Jangan-jangan mau ingkar janji? Tidak mau mengakui? Kuberitahu, ucapanmu kemarin didengar semua. Cepat minta maaf. Jangan buang waktu. Meledak. Meledak. Pak Direktur Jiang, grup Heng Yuan pakai proposal Anda, cuma 1 jam. Exposure semua platform, langsung 1,8 miliar. Interaksi naik 9,6%, lebih dari 5 kali rata-rata industri. Proposal sudah diberikan? Kalau tidak, bagaimana lihat hasilnya? Proposalnya selesai pagi tadi. Tinggal tunggu mereka terapkan. Katanya pagi tadi sudah dikirim. Kalau begitu, Direktur Jiang butuh 1 malam. Selesaikan proposal ini. Saya lihat. Astaga, rasio konversi ini, volume pencarian ini jauh melebihi manajer Liu. Ratusan kali lipat. Server resmi Heng Yuan crash 3 kali. Tidak mungkin. Mana mungkin ini? Aku tahu, pasti kalian berdua berkomplot, sengaja menipu semua orang. Jiang Wenjin, agar tak dipermalukan di depan umum. Kau halalkan segala cara, pantasan jadi direktur utamamu. Juga dengan cara tak terpuji. Manajer Liu, jaga mulutmu. Data ini, Heng Yuan berikan pada saya. Jelaskan, mana mungkin dia? Selesaikan proposal semalam? Direktur Jiang, ada tamu. Di Direktur Zhao. Halo, Direktur Jiang. Saya CEO Heng Yuan, Zhao Yang Hong. Pak Zhao, Anda datang? Halo Bu Jiang, saya Direktur Utama Grup Heng Yuan, Zhao Yan Hong. Halo. Proposal Anda luar biasa. Ini yang terbaik pernah saya lihat. Sebagai proposal terbaik, tak hanya tingkatkan penjualan produk kami, ratusan kali lipat, tapi juga tingkatkan signifikan kesadaran merek kami. Tak seperti proposal mereka, mewah tapi tak berguna. Ini. Bu Jiang,
Apakah Anda punya waktu sekarang? Saya ingin bicara dengan Anda tentang kedua perusahaan kita untuk kerjasama mendalam selanjutnya. Tentu, silakan lewat sini. Tak disangka, Bujiang cuma semalam selesaikan proposalnya. Pak Zhao datang sendiri untuk diskusi kerjasama. Luar biasa. Ternyata direktur utama Bujiang ini adalah direktur sejati. Aku mengaku. Direktur Liu, jangan terus. Lawan Bujiang. Dia tak sesederhana itu. Jiang Wenjin, tunggu saja. Pak Zhang, Pak Wang, Pak Li. Pak Fu, bukannya hari ini akan mentransfer uang untuk kami? Kenapa belum ditransfer? Pak Li, kondisi grup Fu Anda juga tahu. Beri kami beberapa hari lagi, ya? Pak Fu, pembayaran proyek Chengxi sudah tahan 2 bulan. Kalau tak transfer lagi, tak bisa lanjutkan. Benar. Saya sudah bilang ke kru, hari ini harus dapat uang. Kalau tidak, proyek sialan ini akan saya tinggalkan. Jangan. Proyek yang kalian tangani, semua proyek penting grup Fu. Mungkin belum tahu, sudah dapat investor besar untuk berinvestasi. Kontrak selesai, tinggal transfer dana. Dana masuk, langsung saya transfer ke kalian. Sungguh. Mana mungkin saya menipu kalian? Tenang saja, beri saya beberapa hari lagi ya. Pak Fu, kawan. Kenapa panik sekali? Investor yang kita ajak bicara tadi, semua membatalkan investasi. Apa? Apa katamu? Nah, para investor setelah tahu berita terbaru, semua tarik dana. Bahkan mereka bilang, Katanya, berinvestasi di perusahaan kita, merusak reputasi mereka. omong kosong. Direktur Fu, tampaknya investasimu gagal. Menurutku hari ini, kembalikan uang kami. Benar, Direktur Fu. Kami tak mau tunggu lagi. Bayar. Kalau tak bayar, ku hancurkan perusahaan jelekmu ini. Ku suruh orang demo di sini tiap hari. Orang brengsek. Kedepannya kami takkan kerjasama lagi denganmu. Asisten Sun, transfer uang. Direktur Fu, dana cadangan terakhir. Berikan pada mereka. Baik, silakan ikut saya. Brengsek. Jadi ada uang, sengaja menunda-nunda pembayaran? Ayo pergi. Direktur Fu, ada masalah. Pak Fu, ada masalah buruk. Ada masalah apa lagi? Mitra proyek energi lari dengan uang kita. Rantai pendanaan putus. Apa? Halo Pak Kian, bisakah kamu? Halo Pak Zo. Hai. Halo Pak Wu. Ini Funan Zo. Bisa pinjam uang? Akan segera kembalikan. Pak Fu, perusahaanmu penuh lubang. Reputasi hancur. Tak ada yang berani pinjamimu uang. Urus dirimu sendiri. Serigala berbulu domba. Dulu, kan aku yang bantu kalian? Ya, masih ada saudaraku. Mereka pasti akan menolongku. Afuge, kenapa kamu kesini? Bisa pinjamkan aku uang? Perusahaan aliran dana putus. Fuge, aku sudah nggak punya duit. Setelah kejadian yang lalu itu, keluargaku membekukan semua kartuku. Baiklah. Hei Fuge, mulai sekarang kita jangan bertemu lagi. Aku takut ayahku akan mematahkan kakiku. Baiklah. Kamu memang sahabatku yang baik. Ayo minum. Zhang Hao. Bro, aku lagi sempit. Perusahaan lagi kesulitan dana. Aku mau pinjam uang untuk perputaran dana. Baik. Kemarilah.
Zhang Hao, mengapa kau memukulku? Memukulmu itu sudah ringan. Aku ingin membunuhmu. Jelaskan perkataanmu. Ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Tahukah kamu? Karena kamu, aku sudah diusir sepenuhnya dari rumah. Aku memang anak haram. Sekarang sama sekali tidak bisa mewarisi harta keluarga. Bicara tentang ini, aku jadi sangat marah. Ayo, ikut aku memukul. Berhenti memukul. Aku tak mau pinjam lagi. Tak mau pinjam lagi. Dasar sampah. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau kendalikan. Untuk apa kau masih hidup? Jangan bilang saudara tidak setia kawan. Belum makan kan? Tusuk-tusuk sate itu kuhadiahkan untukmu. Pergi. Tian. Fu Nanzhou. Kak Fu, kamu kenapa ini? Siapa yang memukulmu sampai begini? Itu si penjahat Zhang Hao yang memukulku. Ini karena soal dia diusir dari rumah, ya? Tapi tindakannya ini keterlaluan. Kita kan saudara? Buat apa main tangan? Aku, Fu Nanzhou, tak punya saudara seperti dia. Fu Nanzhou, kamu kesini buat apa? Tian, sekarang hanya kamu yang bisa menolongku. Ada urusan? Bicara. Mitra, kerja proyekku kabur bawa uang. Fu Group, rantai dana putus. Jadi, mau pinjam uang? Kak Fu, aku tak punya uang. Aku cuma pekerja rendahan, masih dikejar pinjol. Kemana-mana. Aku tahu, Tian, aku sebelumnya padamu tidak menghabiskan miliaran. Puluhan miliar sudahlah. Bisakah kamu? Berhenti, aku tak paksa kau belanjakan uang untukku. Itu semua kemauanmu sendiri. Lagi pula, sudah kamu berikan. Itu milikku. Mana ada aturan minta kembali? Tian, aku tahu, ibu tadi salah. Dia tak seharusnya bersikap begitu padamu. Aku sudah peringatkan dia. Dan aku juga seharusnya tak bersikap seperti itu padamu. Begini saja, kamu mau gimana pun, terserah. Aku masak, aku bersihin rumah. Setuju? Nah, baru benar. Tian, sudah kuduga kamu yang paling baik. Berhenti. Tak akan kukembalikan uangmu. Tian. Tapi, aku punya paman jauh. Sepertinya di Wensheng Group jadi direktur. Aku bisa bantu menghubunginya. Untuk lihat bisa gak dapat investasi buat kamu. Sungguh, Wensheng Group nomor 1 nasional. Kalau dapat investasi, bukan cuma selamatkan Fu Group, kita bisa langsung melesat. Direktur Jiang, Direktur Chu suruh saya sampaikan sarapan ini. Dia buat sendiri. Bagus. Akan saya coba. Ayo. Makan bersama. Direktur Jiang, saya tidak makan. Direktur Chu khusus buat Anda. Ayo dong, cicipi bersama. Enak sekali. Rasanya memang enak. Tak kusangka kakak kelas punya keahlian begini. Direktur Jiang, Anda beruntung. Sudah lama kerja sama Direktur Chu, tapi baru pertama kali dia masak untuk orang. Kalau ketemu pria kayak gini, mending dinikahin aja. Jangan bercanda. Ini, apa yang terjadi di sini? Sial, ini jaringan internal. Diserang peretas. Aku periksa sekarang. Ada apa? Jaringan internal perusahaan. Bagaimana bisa diretas? Belum diketahui. Tadi normal. Tiba-tiba jadi begini. Cepat perbaiki firewall. Kerugian materi bukan masalah utama. Kalau data inti bocor, akan berakibat fatal. Tak bisa diperbaiki. Lawan terus menghalangi. Mereka hampir tembus firewall kedua. Apa? Direktur Han di mana? Aku datang. Bagaimana kondisinya? Bagaimana perkembangannya? Tak bisa hentikan mereka. Lawan bukan peretas biasa. Cari solusi.
Yang aku sewa ini peringkat kedua nasional di bidang peretasan. Selama jabatan, perusahaan alami insiden data besar. Jiang Wenjin, kali ini aku lihat bagaimana kau menghadapinya. Bagaimana? Sudah selesai? Direktur Jiang, teknologi lawan terlalu hebat. Tim kita bukan lawannya. Direktur Han pun tidak sanggup. Aku urus. Baik. Wow, kode logika gagasan ini luar biasa. Tak kusangka, Direktur Jiang jago merencanakan dan ahli teknologi komputer. Dia masih punya berapa keahlian lain yang tak kita ketahui. Sudah, perbaikan berhasil. Hampir dibobol lawan untuk terobos firewall terakhir. Berhasil. Apa? Sudah pulih? Ini tidak mungkin. Direktur Jiang sungguh luar biasa. Anda yang terbaik, Direktur Jiang. Ini ulah Jiang Wenmiao. Yang kusewa itu kan peretas peringkat kedua se-Indonesia. Dasar tidak berguna. Direktur Liu. Ada apa? Jaringan internal perusahaan baru kena serangan peretas. Oh ya? Kemampuan teknis mereka hebat. Tak apa, sudah saya kalahkan. Maksudmu apa bilang ini? Pamer keahlian teknis? Yang ingin saya katakan, jaringan internal Wensheng, perlindungannya sangat tinggi. Peretas hebat sekalipun, sulit menembusnya. Kecuali ada mata-mata di dalam. Apa maksudmu? Saat saya memperbaikinya tadi, saya menangkap virus dari dalam perusahaan. IP-nya di ruang rapat ini. Kamu mengada-ada? Aku tadi di sini, berkomunikasi dengan mitra soal rencana. Oh ya? Kalau begitu, komputer Anda, saya periksa. Dasar apa? Hak apa Anda periksa barang saya? Pak Jiang, kenapa Anda memukul saya? Ada apa ini? Jun Sheng, aku baru sama Direktur Jiang, tak sengaja bersentuhan. Dia langsung pukul aku. Dia yang tak lihat jalan. Sudah berapa kali kukatakan, jangan panggil namaku lagi. Ya. Apa benar ada kejadian itu? Direktur Chu, Direktur Liu diduga berkomplot dengan peretas eksternal, serang sistem perlindungan perusahaan. Aku cuma mau cek komputernya. Bohong. Jun Sheng, Direktur Chu, aku dari divisi pemasarkan. Mana mungkin ngerti hal begituan? Lagi pula, aku di Wensheng bertahun-tahun. Niatku, kamu pasti tahu. Mana mungkin aku merugikan? Wensheng? Direktur Liu, sejak masuk Wensheng, kamu selalu sasariku. Tak tahu kenapa. Bicara apa? Aku tak paham. Kapan sasaranmu? Kamu pura-pura jatuh, tumpahkan kopi padaku. Kau pikir aku tak tahu? Ternyata itu sengaja kamu lakukan. Direktur Chu, lihat. Direktur Jiang ganggu aku lagi. Sejak dia datang, selalu cari-cari kesalahanku. Dan sering gunakan jabatannya sebagai direktur untuk menekan orang. Direktur Chu, bela aku. Benarkah? Baiklah. Aku belamu. Direktur Chu, aku tahu kamu di pihakku. Mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Jiang Wenjin, dengar? Besok, tak perlu datang lagi. Wensheng tak bisa menampung, orang sepertimu tak pantas di posisi itu. Sekarang, cepat kemas barangmu dan pergi. Kamu tak perlu datang lagi. Apa? Bekerja sama dengan peretas. Serang sistem internal Liu Shuran. Kamu dipecat. Direktur Chu, kamu tidak salah. Atas dasar apa? Dia bilang apa? Langsung percaya? Sejak Wensheng berdiri, dia sudah di sini. Wenjin pendiri Wensheng. Sistem keamanan Wensheng juga buatannya. Apa? Liu Shuran, simpan itu. Trik konyolmu. Sekarang ku beri dua pilihan. Pergi bawa barangmu, atau aku buka komputermu dan panggil polisi. Aku pergi. Aku pergi. Bisa kan? Jiang Wenjin, kau memang kejam. Beritahu semua, blacklist dia di seluruh industri. Selain itu, awasi dia ketat. Cegah dia merugikan Wensheng. Baik. Senior, kau begitu percayaku? Bagaimana jika bukan dia? Kak, kamu percaya begitu saja padaku? Bagaimana jika bukan dia?
Apapun yang kamu katakan, aku selalu percaya padamu. Bodoh? Dasar bodoh, bisa nggak sih mulai timenya? Support, perisai. Top, gerakanmu aneh banget sih. Air. Buah. Tian, paman sepupumu itu, kenapa belum balas pesanku? Dia nggak mau investasi lagi? Aduh, jangan buru-buru. Tunggu sebentar. Jungler bodoh. Naganya diambil musuh. Kenapa belum datang juga? Di sini? Ada perlu apa dengan aku? Aku dipecat. Kena blacklist. Di seluruh industri. Gimana? Cuma kamu yang kupunya? Sekarang baru ingat sama aku? Dari tadi ngapain aja? Bukannya, waktu itu belum paham? Tenang saja, kedepannya aku pasti nurut terus sama kamu. Sungguh. Terus kamu mau lihat penampilanku dong? Baik. Kalau gitu, rawat aku dengan nyaman. Kini, tidak ada pilihan lain selain menyerahkan diri padanya. Dasar ekonomi ini terletak pada Masuk? Direktur Chu, Direktur Jiang. Ada apa? Bukankah kau suruh saya pantau ketat Liu Shuran? Dia sudah tak ganggu lagi. Tapi, saya temukan hal lain. Hal apa? Katakan. Anda sebaiknya melihatnya sendiri. Ini adalah ayah Fu Nanju, Fu Zhenguo. Menurut investigasi, hubungan Liu Shuran dengannya, kemungkinan hubungan dimanjakan finansial. benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Aneh. Kenapa haidku belum datang? Ini sudah terlambat lebih dari 10 hari. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Makan sudah siap. Lagi-lagi makanan ini? Aku tidak mau makan. Kalau tidak mau makan, pesan sendiri. Fu Nanzhou, sikapmu seperti apa ini? Sikap apa lagi yang kau mau? Sudah berapa hari ini, pamanmu itu tidak ada kabar sama sekali. Kau tahu tidak betapa gelisahnya aku. Ini salahku? Pesan sudah aku kirim. Dia tidak membalas, apalagi yang bisa kulakukan? Pamanku. Cepat angkat. Halo? Halo? Baik. Tidak masalah. Terima kasih, Paman. Bagaimana? Berhasil. Pamanku bilang, beberapa waktu lagi, grup Wensheng akan mengadakan rapat investasi. Saat itu, kita disuruh ke sana formalitas. Dia akan berikan slot yang sudah ditentukan. Bagus. Tapi, dia akan meminta komisi 30%. Tidak masalah. Asalkan kita naik kapal besar Wensheng, apakah kita akan sulit mencari uang di masa depan? Sayang, hari ini Mama libur. Kamu harus menemani Mama dengan baik hari ini, ya? Siapa? Tunggu sebentar.
Kamu datang untuk apa? Keluar. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Jiang Wenjin, kamu sudah dewasa. Antara kamu dan Nanjo, suami istri, sudah ada konflik. Seharusnya ada batasnya. Seorang diri, diam-diam bersembunyi di kandang merpati ini. Sungguh membuatku sulit mencarimu. Ada keperluan apa kamu mencariku hari ini? Apa? Masa tenang antara kamu dan Nanzo juga akan segera berakhir. Kalau tahu diri, cepatlah pulang. Kalau tidak, putraku benar-benar akan meninggalkanmu. Jadi kamu hari ini datang untuk membujukku pulang? Bujuk? Ini pemberitahuan. Kamu cuma ibu rumah tangga, bisa apa di luar? Sudah beberapa hari, belum dapat kerjaan, kan? Aku datang hari ini untuk memberimu kesempatan. Ini kesempatan untukmu. Kumohon. Anakmu ngapain? Kau lupa semuanya? Tak lupa. Masalah apa? Nanjo itu lelaki. Saat hamil, kau tak bisa jalankan kewajiban sebagai istri. Dia di luar, bisa menahan diri. Bukankah itu wajar? Selingkuh? Ya selingkuh. Kau cari alasan yang dipaksakan? Tidak merasa itu lucu? Kukatakan sekali lagi, aku tidak akan kembali. Karena kalian sekeluarga, membuatku muak. Bagaimana kau bicara? Aku ini ibu mertuamu, Jiang Wenjin. Dengar, wanita yang sudah menikah harusnya melayani suami di rumah. Urusan lelaki itu hal biasa. Kau selalu mempermasalahkannya, sengaja ingin menghancurkan keluarga ini. Baik, kalau kau bilang begitu, aku harus tunjukkan sesuatu padamu. Apa-apaan itu? Mau kemana kau? Lihat baik-baik. Lihat apa yang suamimu lakukan di luar. Ini Zheng Guo. Bagaimana mungkin? Wanita siapa ini? Di mana kamu memotretnya? Jangan buru-buru. Bukankah kamu bilang pria di luar? Urusan kecil bukan masalah. Kenapa marah? Katakan, wanita tak tahu malu siapa ini? Apa hubungan mereka? Tanya suamimu. Gimana aku tahu? Baik. Aku tahu. Foto-foto ini hasil editanmu. Benar kan? Kamu sengaja ingin menghancurkan keluarga ini. Aku lawan kamu. Katakan. Kenapa kamu punya ini? Katakan. Kamu gila apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Wenjin! Kamu. Lepaskan aku. Dasar wanita tak tahu malu. Ku beritahu kamu, anakku tidak mungkin bersamamu lagi. Aku lihat bagaimana kamu nanti. Hin Gillian, aku beritahu kamu, tidak semua wanita seperti dirimu. Wanita di waktu apapun, bukanlah bawahan pria. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Wenjin, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kakak senior. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku dengar ada suara di luar, jadi segera berlari ke sini. Ada suara? Wenjin, jangan salahkan aku. Aku khawatir keselamatanmu. Jadi selama ini, aku tinggal di seberangmu. Kalau begitu, kenapa tidak kamu beritahu aku? Takut memberimu tekanan. Apa aku terlihat tidak tahan tekanan? Wenjin, kamu mau kemana? Lihat sebelah. Cek kamarmu. Ada alat tintai. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Prosedur perceraian selesai. Terima kasih. Nanju. Jiang Wenjin. Lega sekali, akhirnya bercerai. Akhirnya, aku bisa bersama dengan orang yang kucintai. Kita sudah bersatu. Oh begitu? Kalau memang begitu mencintainya, kenapa tidak langsung urus sertifikat nikah saja? Aku. Kenapa? Kamu selalu bilang cinta dia, tapi berani menikahinya aja, nggak punya. Kenapa harus nikah hari ini?
Aku merasa hari ini sial. Kurasa kamu cuma takut kehilangan status ahli waris. Dia tak bisa beri kau keturunan. Kamu, Jiang Wenjin, aku sangat mengerti perasaanmu saat ini. Soalnya, laki-laki yang hidup bersamamu 3 tahun, akhirnya hatinya mencintai wanita lain. Bagaimanapun, menghabiskan waktu bersamamu setiap hari selama 3 tahun, pada akhirnya hatinya mencintai wanita lain. Hal ini, siapapun akan merasa sakit hati. Aku akui ucapanmu benar, tapi ada satu hal di sini tidak termasuk sampah. Pertama kali lihat ada orang pungut sampah, bisa teriak senang. siapa yang kau sebut sampah? Nanju, abaikan dia. Dia hanya iri pada kita. Bukankah kau pesan di Michelin, paket mewah untuk pasangan? Ayo kita makan sekarang. Baik. Jiang Wenjin. Wah, wanita malang. Kau mungkin tak akan punya kesempatan lagi naik mobil mewah seperti ini. Direktur Jiang, silakan masuk. Nanjo, apa yang terjadi di sini? Jiang Wenjin. Perlu sampai segitunya? Cuma perceraian. Kamu sewa banyak orang buat dukung kamu. Sudah keluar banyak uang kan? Tuan Fu, jangan nilai orang lain dengan pandangan dangkalmu. Jangan nilai orang lain dengan pandangan dangkalmu. Sekarang Direktur Jiang adalah kamu, keberadaan yang tak bisa kamu raih. Masih sebut Direktur Jiang? Direktur Jiang dari mana? Direktur Jiang yang angkat diri sendiri. Jiang Wenjin. Kenapa kau bisa begitu pura-pura? Ada kabar baik. Kelompok Wensheng, peringkat pertama nasional, setuju investasi padaku. Keluarga Fu akan segera meroket naik dan melesat ke langit. Apa katamu? Bagaimana? Menyesalkan? Siapa suruh kau cerai aku? Seperti kamu, wanita tak tahu terima kasih. Makan tahi pun tak dapat yang hangat. Sepengetahuanku, harga saham grup Fu sudah jatuh berturut-turut sampai batas bawah, rantai pendanaan bahkan hampir putus. Bagaimana mungkin Wensheng berinvestasi pada kalian? Kamu tidak mengerti kan? Pamanku, dia direktur grup Wensheng. Aku cuma perlu bilang, investasi kan akan cair? Oh begitu rupanya. Jiang Wenjin, ini bedanya kamu dan Tian-Tian. Tian-Tian sukses dalam karir, membantuku. Kamu cuma bisa masak. Fu Nanjo, aku bisa, dengan tanggung jawabku beritahu. Wensheng takkan investasi padamu. Takkan selamanya. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak mengerti apa-apa. Asisten Qin, senior suruh kalian datang? Benar. Anda tak izinkan Direktur Chu datang. Direktur Chu suruh kami jemput Anda. Tak bisa berbuat apa-apa. Direktur Jiang, investasi Fu, apa yang akan dilakukan? Hanya dengan mengikuti perusahaan rapat keputusan investasi, baru berhak dapat investasi Wensheng. Jadi saat itu, Fu Nanjo pasti pergi. Asisten Qin, selidiki. Mereka berdua, kali ini, kubasmi kedua lalat ini. Baik. Nanjo, lihat. Kamu hamil. Ya, haidku terlambat lebih 20 hari. Awalnya tak percaya, lalu aku tes, hasilnya positif. Tapi, bukankah masalah kesehatan, kamu tak bisa hamil? Aku juga tak tahu. Mungkin Tuhan tersentuh lihat kesungguhan kita. Lalu kasih bayi untuk kita. Pasti begitu. Tian-Tian, tak kusangka dalam beberapa hari, kamu tak cuma bantu selesaikan investasi, tapi juga bantu atasi masalah punya anak. Kamu bintang keberuntunganku. Ayo, kita daftar nikah sekarang. Aduh, pelan-pelan. Ayah, ibu. Teriak-teriak apa? Kami tidak tuli. Ayah, kenapa wajahmu? Biasa saja. Cakaran kucing. Mana ada kucing di rumah kita? Kamu kan benci kucing? Katakan. Lepaskan omong kosongmu. Hei, ibu di mana? Dia pulang jenguk nenekmu. Baiklah. Ayah, aku sudah menikah dengan Tian-Tian. Apa? Bangsat.
Beraninya kau menikahinya. Dia bahkan tidak bisa punya anak. Statusmu sebagai pewaris keluarga Fu, tidak kau inginkan lagi? Ayah, jangan buru-buru marah. Cepat, tunjukkan. Paman. Saya yang hamil. Kamu? Bukannya tidak bisa punya anak? Mungkin ini takdir. Sejak Tian-Tian bersamaku, anaknya langsung datang. Kalau begitu, urus saja sendiri. Ayah, ku kasih tahu, kita sekarang dapat 2 rezeki sekaligus. Tunggu saja. Begitu dapat investasi dari grup Wensheng, langsung bawa perusahaan Fu masuk jajaran elit nomor 1 di Jiangcheng. Presiden grup Wensheng sudah datang? Tidak tahu. Konon ada presiden baru. Belum pernah muncul di acara publik. Belum pernah terlihat. Wah, memang pantas. Rapat investasi grup Wensheng terlalu mewah. Tentu saja, kamu tidak lihat. Para bos bisnis datang dari seluruh negeri. Mereka ingin Wensheng beri mereka sedikit keuntungan. Hei, Tian-Tian, pamanmu mana? Tidak tahu, tidak di sini, mungkin sedang sibuk. Hei, Nanzhou. Lihat, siapa itu? Jiang Wenjin. Kenapa dia di sini? Jiang Wenjin. Maaf, permisi. Ada apa? Ada apa? Tentu ada urusan. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Bukan. Kamu ibu rumah tangga. Kesini ngapain? Memalukan? Kamu tahu ini acara apa? Tentu aku tahu. Rapat investasi grup Wensheng. Tahu masih berani datang? Oh, aku tahu. Kamu pasti dengar. Aku dapat investasi dari grup Wensheng. Menyesalkan? Jadi sengaja kesini minta maaf? Funanzo, aku kagum dengan kepercayaan dirimu. Jangan banyak bicara. Jiang Wenjin, kita sudah tidak mungkin lagi. Aku dan Tian-Tian sudah menikah. 10 karat loh. Oh begitu? Selamat ya. Kalian harus tetap bersama selamanya. Jangan bercerai. Kalau tidak, banyak orang akan dirugikan. Jiang Wenjin cuma bisa omong doang? Ku beritahu, aku tak cuma menikahi Tian-Tian. Tian-Tian hamil. Sekarang kamu di mataku. Sudah tidak ada nilainya sama sekali. Dokter bilang, bayinya sangat sehat. Mau lihat USG? Ini bayi kita. Seperti apa rupanya? Tidak perlu, aku percaya. Pertama kali lihat, orang diperlakukan sebagai alat reproduksi, tapi masih bahagia. Jiang Wenjin, omong kosong. Kami saling mencintai. Jangan seperti rubah tak capai anggur, lalu bilang anggurnya asam. Jiang Wenjin, lepaskan harapanmu. Aku tak tertarik lagi. Pergi sana. Jangan cari malu. Tunggu. Sekarang, aku adalah nyonya muda keluarga Fu. Sedangkan kau hanya wanita yang dicampakkan. Nih, bawa sedikit makanan. Jangan sampai nanti kau tak tahu di mana makan berikutnya. Ini. Simpan saja untukmu. Lebih baik kamu saja yang makan. Jiang Wenjin, beraninya kau melemparku. Kau tak tahu harga berapa? Kamu tidak apa-apa. Jiang Wenjin, kau tak tahu diri. Ngapain masih berdiri? Cepat pergi. Urusanmu apa mengatur di mana aku berada? Nanzhou, dia pasti menyelinap masuk diam-diam. Dia mau menggoda pria di sini, mencari sugar daddy. Jiang Wenjin, kau tak tahu malu. Tak bisa dapatkan aku, lalu merayu pria lain. Akan kusuruh orang usir kau. Satpam. Halo, ada yang bisa dibantu? Usir wanita ini. Dia mengacaukan acara dan mengotori gaun istriku. Dia bahkan tak punya undangan. Pasti menyusup masuk. Selamat siang, Nyonya. Boleh saya lihat undangan Anda? Aku tak perlu itu. Konferensi investasi Wensheng diselenggarakan Presiden Direktur. Setiap perwakilan harus bawa undangan. Kau kenapa tak perlu? Karena aku adalah Presiden Direktur Grup Wensheng. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah Presiden Direktur Grup Wensheng. Benar. Jiang Wenjin, setelah bercerai, gila, berani bilang apa? Semuanya. Lihat, wanita ini mengaku sebagai Presiden Direktur Grup Wensheng.
Siapa mereka? Kenapa terlihat familiar? Sepertinya. Salah satunya Presiden Grup Fu Nanzhou. Yang lain mantan istrinya. Mantan istri. Ya, kamu tidak tahu keduanya. Waktu lalu ributnya dahsyat. Fu Nanzhou ini ketahuan selingkuh sama mantan istri. Skandalnya sebelumnya juga terungkap. Lalu diceraikan mantan istri. Aduh, ada hal ini. Aku beritahu kalian, wanita ini sama sekali bukan presiden direktur grup Wenseng. Dia mantan istriku. Dulu sengaja mencemarkan namaku. Ditinggalkan. Sekarang dia kejar aku, minta rujuk. Wanita ini kok bisa begitu? Sama sekali tak hargai diri? Tidak benar. Berbeda dengan yang kudengar. Jiang Wenjin, cepat. Lutut, minta maaf. Lalu, mengganti rugi gaunku. Akan kusuruh Nanzhou, lepaskan kau. Bagaimana? Tidak menarik. Yang harus pergi adalah kalian. Semuanya, lihat, ini milik Presiden Direktur Grup Wensheng. Kartu nama emas eksklusif, ada tanda anti pemalsuan unik. Jadi aku, barulah Presiden Direktur Grup Wensheng. Astaga. Ini grup Wensheng, kartu nama eksklusif. Aku pernah lihat kartu nama ini. Nanzhou, mungkinkah dia benar-benar Presiden Direktur? Bagaimana mungkin? Jiang Wenjin, jangan kira kamu palsukan kartu nama bisa takuti kami. Semuanya, dengarkan. Kartu nama ini palsu. Jangan percaya dia. Cepat usir dia. Aku lihat siapa yang berani. Aku ingin tahu siapa yang berani. Senior, kamu datang. Wenjin. Jiang Wenjin. Bukankah ini pacar lamamu? Masih bersama juga? Kukira dia sudah meninggalkanmu. Baiklah. Kamu berani datang? Lupa terakhir kali? Kau mempermalukan kami? Kali ini, aku akan balas semuanya. Kalian berdua sampah. Bisa tidak kalian diam? Aku bisa membuktikan kepada semua orang, Wenjin adalah Presiden Direktur Wensheng. Dia baru saja bergabung di Wensheng, jadi wajar jika orang tidak mengenalnya. Dengan apa kau membuktikannya? Dengan udara? Kamu hanya menggerakkan bibir atas dan bawahmu tanpa bukti apapun. Kenapa harus percaya padamu? Aku Direktur Utama Grup Wensheng. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Bermain sandiwara di sini? Satu direktur utama, satu presiden direktur. Tidak takut lidahmu terpelintir angin kencang? Nanzhou, mereka berdua sudah gila ingin jadi orang kaya? Masih di sini? Pura-pura? Malas bicara sama kalian. Usir mereka keluar. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Wensheng tidak akan berinvestasi di Fushi. Lupakan saja niatmu itu. Lepaskan aku. Dengar ya, Wensheng, setuju. Investasi di kami. Jangan berani sentuh aku. Itu tidak hormati Wensheng. Siapa beri kalian nyali? Lepaskan aku. Ku beritahu, pamanku eksekutif grup Wensheng. Lepaskan sekarang, atau kalian ku hancurkan. Lepaskan. Hentikan. Berani membuat keributan di konferensi investasi? Lepaskan mereka semua. Paman, akhirnya kau datang. Mereka baru mau usir kami. Bahkan bilang, kami takkan dapat investasi Wensheng. Apa? Siapa yang berkata begitu? Pak Chu, Bu Jiang, Jiang Wenjin. Kalian tamat. Dia pamanku. Dia eksekutif tinggi di grup Wensheng. Berani bikin keributan di sini. Nanti lihat mereka hajar kalian. Benar. Paman setuju. Akan berinvestasi. Kalian siapa? Berani ganggu di sini? Tunggu kematianmu. Kalian diam. Paman, kenapa kamu memukulku? Kamu tahu siapa mereka? Yang ini, Ketua Dewan Direksi Wensheng, Chu Junsheng, Pak Chu. Sedangkan yang ini adalah Presiden Direktur Grup Wensheng, sekaligus adik kelas Pak Chu, Jiang Wen Bu Jiang. Apa? Paman? Salah orang? Masa sih? Dirut Grup Wensheng? Sekaligus Ketua Dewan? Cuma ibu rumah tangga? Sama gigolo? Paman, apa kau salah paham? Diam. Apa yang salah paham dariku? Jangan panggil aku paman, akan mati karena ulah kalian. Direktur Chu, Direktur Jiang, kedua orang ini tak ada hubungan denganku. Mau pukul atau bunuh, terserah hukumnya. Paman, jangan tinggalkan kami, Paman. Pergi.
Nanjo. Menurutmu harus apa, Nanjo? Tak kusangka, dia direktur utama grup Wensheng. Fu Nanju, sekarang kau percaya. Aku percaya. Wenjin, aku tak sadar betapa pentingnya kamu. Andaiku kau tahu kau direktur utama grup Wensheng, buat apa cari investor keluar? Fu Nanju, jangan berandai-andai. Sudah kukatakan, Wensheng tak akan memberimu investasi. Selain itu, kusiapkan hadiah besar untukmu. Asisten Qin, keluarkanlah. Fu Nanjo, pernah pikirkan istri baikmu? Kenapa sebelumnya tak bisa hamil, tapi kini tiba-tiba bisa? Mengapa? Kenapa? Dia sebelumnya tak bisa hamil, sering keguguran, gangguan endokrin, tak ada sel telur cocok. Ini juga alasan mengapa kalian gagal dalam bayi tabung. Belakangan dia lebih menahan diri. Tubuhnya pulih, jadi bisa hamil? Apa? Bukankah kau bilang karena kondisi tubuhmu? Jiang Wenjin, diamlah kamu. Jangan asal bicara di sini. Di dalam ini ada dokumennya di berbagai rumah sakit untuk aborsi. Kalau tak percaya, lihat sendiri. Oh, juga ada catatannya selama ini, menginap dengan pria berbeda. Perempuan jalang, diamlah kamu. Nanjo, jangan percaya apa yang dia katakan. Ini semuanya palsu. Bagaimana aku bisa menginap dengan pria lain? Kamu lupa, pertama kaliku, kapan memberikannya padamu? Ya. Pertama kalinya, diberikan saat ulang tahun ini. Aku bisa buktikan. Fu Nanju, kamu bodoh. Beberapa hal bisa diperbaiki. Catatan perbaikannya juga ada di sini. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Fu Nanju, aku punya satu hal lagi untuk ditunjukkan. Aku hamil, bagaimana ini? Apa? Apakah? Milikku? Basa-basi? Tentu saja milikmu. Aku menghitung hari-harinya. Bukankah kamu bilang tidak bisa hamil? Bagaimana aku bisa tahu kalau aku hamil? Kalau begitu, gugurkan saja. Tidak boleh. Dokter sudah bilang, kalau aku aborsi lagi, rahimku bisa rusak. Lalu harus bagaimana? Kamu tidak berniat melahirkannya, kan? Tian, aku tidak punya uang untuk membesarkan anak. Itu tidak perlu kamu katakan. Lebih baik begini. Lagi pula, kamu dan Fu Nanzhou sering bercinta. Kamu tinggal bilang anak itu miliknya. Dengan begitu, dia bukan hanya akan lebih memanjakanmu, kamu juga bisa menikah ke keluarga Fu jadi nyonya muda. Ya, hanya bisa begitu. Jangan lihat, jangan siarkan. Xia Yutian, perempuan jahat kamu ini. Aku akan membunuhmu. Xia Yutian masih di rumah sakit. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Dia sendiri menjadi koma. Fu Nanzhou ditangkap dan dipenjara. Dihukum penjara seumur hidup. Grup Fu juga mengajukan kebangkrutan. Orang tua dikejar penagih hutang. Dipaksa sembunyi di desa. Hidup mereka sulit. Ini situasi mereka. Senior, mengapa kamu ceritakan ini padaku? Kukira kau akan peduli. Hal-hal itu sudah tidak penting lagi bagiku. Lalu apa yang paling penting bagimu? Masa depan. Kalau begitu, jalan di masa depan, bolehkah aku menemanimu? Kita coba saja.